Pemirsa, Perdana Menteri Belanda Mark Rutte menyampaikan permintaan maaf kepada Indonesia karena menggunakan kekerasan yang ekstrim dan sistematis saat perang kemerdekaan antara tahun 1945 hingga 1949. Permintaan maaf ini muncul setelah penelitian mengungkapkan kekerasan yang dilakukan Belanda sangat ekstrim dan bersifat sistematis, serta dilakukan dengan dukungan diam-diam pemerintah Belanda. Sebuah penelitian dan kajian sejarah yang didanai pemerintah Belanda pada Kamis waktu setempat menyimpulkan hasil penelitian mereka bahwa pasukan Belanda menggunakan kekerasan ekstrim, seringkali dengan sengaja selama Perang Kemerdekaan Indonesia. Dalam studi yang dilakukan selama 4 tahun oleh peneliti Belanda dan Indonesia, diketahui tentara Belanda membakar desa-desa, melakukan penahanan massal, penyiksaan, dan mengeksekusi masyarakat pada tahun 1945 hingga tahun 1949. Kekerasan ekstrim ini dilakukan dengan dukungan diam-diam dari pemerintah Belanda. Kekerasan terjadi saat Belanda ingin mempertahankan bekas jajahannya setelah Indonesia menyatakan kemerdekaannya pada tahun 1945. Belanda lalu mundur pada tahun 1949. Atas hasil penelitian tersebut, Perdana Menteri Belanda Mark Rutte menyampaikan permohonan maaf kepada Indonesia atas kekerasan yang dilakukan militer Belanda selama masa Perang Kemerdekaan di tahun 1945 hingga tahun 1949. Permintaan maaf itu disampaikan Rutte pada konferensi pers di Brussel, ibu kota Belgia. Dit onderzoek is aanleiding die excuses hier en nu opnieuw onder woorden te brengen. Voor het stelselmatige en wijdverbreide extreme geweld van Nederlandse zijde in die jaren en het consequent wegkijken door vorige kabinetten maak ik vandaag namens de Nederlandse regering diepe excuses aan de bevolking van Indonesië. Vandaag moeten we bovendien constateren dat excuses van het kabinet op hun plaats zijn aan iedereen in ons land die met de gevolgen van de koloniale oorlog in Indonesië heeft moeten leven. Vaak tot de dag van vandaag. En dat omvat alle groepen, inclusief de veteranen die zich destijds als goed militair hebben gedragen. Sebelumnya, Raja Belanda Willem-Alexander juga meminta maaf atas kekerasan berlebihan selama perang. Permintaan maaf ini disampaikan Raja Willem di depan Presiden Joko Widodo saat melakukan kunjungan ke Indonesia pada tahun 2020 lalu. Lantas, apa yang harus dilakukan pemerintah Indonesia merespon permintaan maaf dari Belanda ini? Sudah tak banyak lagi yang merasakan bagaimana perang kemerdekaan antara tahun 1945 hingga 1949. Lalu seperti apa tanggapan masyarakat masa kini atas permohonan maaf Perdana Menteri Belanda Mark Rutte kepada Indonesia karena kekerasan yang mereka lakukan saat perang kemerdekaan? Berikut laporan reporter Yasin Idris dan juru kamera Bayu Rustam. Belanda resmi menyatakan permohonan maaf kepada masyarakat Indonesia dikarenakan pada saat perang merebut kemerdekaan pada tahun 1945 sampai dengan 1949 banyak tentara Belanda ini yang melakukan penyiksaan, kemudian merampas sumber daya alam Indonesia, bahkan tercatat ada sekitar 100.000 warga negara Indonesia yang pada saat itu meninggal. Nah, pernyataan permohonan maaf ini disampaikan berdasarkan hasil riset 3 lembaga yang dilakukan oleh Belanda dan mengungkapkan fakta-fakta yang ada. Sekarang kita cari tahu kira-kira dengan permohonan maaf yang dilakukan oleh Perdana Menteri Belanda ini apa sih pendapat masyarakat Indonesia? Apakah perlu adanya kompensasi jadi tidak hanya permohonan maaf secara lisan saja? Kita cari tahu apa kata masyarakat. Kalau menurut saya sebagai warga Indonesia itu merasa senang ya karena mereka sudah mengakui kesalahan dan sudah meminta maaf ke negara kita. Kemudian dengan adanya permintaan maaf ini harapan sebagai masyarakat Indonesia apa Mbak? Mungkin kira-kira apakah
ya mereka mengganti dulu kerugian kita atau seperti apa? Harapannya sih negara mereka memberikan kompensasi atas kejadian yang sudah berlalu ya. Ya emang sudah seharusnya ya. Pemerintah Belanda itu kan memang sudah menjajah kita, ya kalau dalam sejarah kan 350 tahun. Ya kita besar lamanya kita nggak tahu pastilah, yang jelas ya banyak lah kalau di film-film, di sejarah-sejarah, catatan sejarah kan mereka juga banyak menghisap hasil bumi kita kan, kemudian juga memperlakukan masyarakat Indonesia itu yang terjajah sebagai koloni ya tidak sebaik yang lain lah gitu ya, sehingga memang diperlukan permintaan maaf, juga ada kompensasi, sebaiknya sih ada kompensasi ya, cuma besarannya itu kita nggak tahu lah, itu urusannya nanti mungkin pemerintah ke pemerintah atau para pahlawan atau lembaga-lembaga tertentu lah ya gitu ya, soal besaran. Terus siapa saja gitu yang harus diberi kompensasi itu kan, misalnya apakah ada dulu kan ada nyai-nyai yang ditinggal punya anak, terus kehidupannya seperti apa, apakah itu atau memang ada catatan sejarah ada beberapa rakyat kita misalnya yang memang dulu hartanya dirampas kemudian dijadikan harta Belanda atau perkebunan sebagainya. Kalau menurut saya tidak perlu ganti rugi ya, tapi untuk menjadikan pembelajaran aja saat ini, karena memang itu kan pembelajaran dulu untuk sejarah Indonesia seperti itu. Jadi tanpa kita dijajah kita tidak akan bisa berkembang sampai saat ini. Ternyata banyak juga pendapat masyarakat. Ada tadi yang meminta supaya Perdana Menteri Belanda ini juga memberikan kompensasi terhadap harta benda yang sudah hilang, kemudian nyawa masyarakat Indonesia yang juga meninggal dunia. Tapi ada juga masyarakat yang mengatakan ini sebagai salah satu bentuk pelajaran yang mana telah membuat Indonesia lebih maju setelah dijajah. Tapi kalau menyambung pernyataan dari Perdana Menteri Belanda, dia mengatakan bahwa yang bertanggung jawab adalah pemerintahan pada saat itu, mulai dari parlemen, pemimpinnya, juga dari institusi militernya. Tentunya kita berharap akan ada tindak lanjut yang lebih nyata, kemudian ada kedekatan secara emosional yang dapat semakin merekatkan hubungan antara Indonesia dan juga Belanda. Dari Jakarta, Yasin Idris, Bayu Rustam, TV One mengabarkan.